Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang masih milikmu. Ya, jadi meskipun perpisahan itu sudah terjadi, terlanjur terjadi, tetapi ketika mantan menunjukkan tanda-tanda ini, itu artinya mantan masih milik kita. Dan dia pun masih merasa kita adalah miliknya. Tandanya yang pertama, mantan tidak mengekspos perpisahan itu. Ya, ada kan orang yang belum berpisah saja, itu sudah ceritanya kemana-mana. Perpisahan itu justru dipamer-pamerkan. Itu tujuannya buat apa tuh? Tujuannya kan untuk memancing. Memancing siapa? Memancing calon pengganti kita untuk datang mendekat kepada dia. Itu kan sama saja dengan ngasih tahu, hey, kalau sekarang saya sudah single nih, silakan yang mau datang, kan gitu ya. Tapi mantan tidak pernah cerita-cerita, tidak pernah mengekspos perpisahan itu, khususnya di media sosial. Zaman sekarang tuh repot sekali itu. Orang suami istri belum bercerai, tetapi di media sosialnya, status bionya sudah ganti. Dari menikah jadi single parent. Kan orang biasanya, aduh ini cantik nih. Langsung melihat tuh profilnya seperti apa. Kemudian yang tentu dilihat status pernikahannya. Kalau menikah, enggak jadi. Tapi single parent atau masih sendiri, wah itu mulai itu PDKT. Kan biasanya seperti itu. Nah, mantan tidak. Ya, jadi kenapa mantan tidak mengekspos perpisahan? Sementara orang sekarang biasa ya mengekspos perpisahan. Bahkan tadi belum berpisah pun sudah diekspos kemana-mana melalui media sosial. Mantan tidak memamerkan dan tidak ngasih tahu siapapun bahwa kita dan dia sudah berpisah karena mantan masih sangat berharap untuk bisa kembali bersama kita lagi. Ya, dan dia juga tidak tertarik untuk menggerakkan orang-orang baru datang ke dalam kehidupan dia karena dia tidak punya rencana untuk nyari pengganti kita. Karena dia merasa bahwa perpisahan ini sementara dan kita masih milik dia dan dia masih milik kita, ya. Kemudian tandanya yang kedua yang akan dia tunjukkan, masih mau ketemu walaupun mungkin kadang-kadang pakai jual mahal, ya. Gimana kalau ketemu hari Senin kita ngobrol-ngobrol, ya? Oh, enggak bisa, Senin sibuk. Selasa gimana? Oh, Selasa sibuk. Rabu gimana? Ya, Rabu boleh deh. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang ya untuk menunjukkan seakan-akan dia tidak butuh, ya, padahal dia butuh banget. Nah, jadi dia masih mau ketemu. Walaupun kalau ketemu nanti isinya itu ya marah-marah, bertengkar, dan seterusnya, ya namanya juga kadang-kadang kan orang masih emosi dan seterusnya, ya dengarkan saja. Karena mendengarkan itu yang terbaik, ya. Ketika mantan emosi dan kita jawab, ya sudah tambah berantakan. Tapi ketika mantan emosi dan kita dengarkan, ya lambat laun emosinya akan reda dengan sendirinya. Kalau emosinya reda, maka dia bisa berpikir dengan jernih kembali. Sehingga tadi, ya, cinta yang ada di dalam hati dan pikirannya akan kelihatan lagi. Jadi seperti air sungai itu, ya. Kalau kita acak-acak itu, kita obok-obok begitu kan jadi keruh. Sehingga tidak terlihat itu dasar dari sungai tadi. Kalau sungai kan biasanya tidak terlalu dalam. Tapi begitu kita biarkan nanti, ya, lumpur, debu dan seterusnya itu turun lagi ke bawah, nah maka ketika air itu tenang, kita bisa melihat pada kedalaman. Nah, mantan juga begitu. Sekarang itu pikirannya sedang keruh, sedang butek.
Nah, maka biarkan saja kalau dia mau marah ya, agar kemarahannya segera reda dan mendengarkan itu yang terbaik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik, atau jika tidak bisa maka dia menjadi lebih baik, ya. Jadi yang kedua, masih mau ketemu, masih mau bicara, dan seterusnya. Yang ketiga, tadi ya, dia masih merasa memiliki kita. Nah, maka apa yang kita rasakan, ya dia tetap mau ngatur kehidupan kita, ngatur keuangan kita, ngatur jadwal kerja kita, ya semuanya ngatur. Jadi kalau misalnya ketemu itu, isinya ya marah-marah, mengarahkan. Seperti direktur mengarahkan bawahannya. Kamu ndak usah pulang terlalu malam, karena lagi musim hujan. Nanti kalau pilek, kalau batuk, kan repot, ya. Kan itu namanya mengatur. Kamu jangan boros-boros, nabung, ya. Dan seterusnya. Nah, itu namanya dia masih berusaha mengatur. Ketika dia masih berusaha mengatur, kita jangan marah, jangan tersinggung. Itu justru kabar baik. Kenapa dia mau mengatur hidup kita? Karena dia merasa kita masih milik dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.